Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang peran peramalan dalam suatu perencanaan strategis. Selanjutnya ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Lutfi Aulia Rahman. Yang kedua ada Mawar Mamuji Lestari. Yang ketiga ada Muhammad Ihsan Zaki. Yang keempat ada Sepia Dewi Nazarena. Dan yang kelima ada Fiona Novitasari Sidabutar. Berikut adalah penjelasan materinya. Peramalan merupakan alat bantu yang sangat penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan pada umumnya digunakan untuk memprediksi sesuatu yang kemungkinannya besar terjadi. Misalnya seperti kondisi permintaan, banyaknya curah hujan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Perencanaan strategis itu merupakan rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan arah organisasi atau perusahaan, dan prosedur pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Tujuan dari peramalan untuk menentukan kebijakan dalam persoalan suatu anggaran, untuk melakukan pengawasan terhadap persediaan suatu barang yang akan dijual, untuk membantu kegiatan perencanaan dan pengawasan terhadap reproduksi, untuk melakukan pengawasan pembelanjaan perusahaan barang dan jasa, untuk menyusun kebijakan yang efektif dan efisien. Untuk dari jenis-jenis peramalan ini, menurut Rader dan Kaiser 2004, peramalan ekonomi menjelaskan siklus bisnis yang memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang dan dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Peramalan teknologi memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk yang menarik yang membutuhkan pabrik, dan peralatan yang baru. Ramalan berdasarkan waktu. Peramalan berdasarkan waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ramalan jangka pendek, mencakup masa depan yang dekat dan perhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis, contohnya penjadwalan kerja. Yang kedua, ramalan jangka menengah, peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya 1 hingga 5 tahun ke depan, contohnya perencanaan produksi dan penentuan anggaran. Yang ketiga, ramalan jangka pendek, peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun yang akan datang, contohnya perencanaan produk dan pengeluaran biaya perusahaan. Selanjutnya, metode peramalan. Metode peramalan dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode kualitatif. Pada umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Model metode kualitatif. Yang pertama, metode Delphi. Yang kedua, dugaan manajemen. Yang ketiga, riset pasar. Yang keempat, metode kelompok terstruktur. Kelima, analogi terstruktur. Yang kedua, metode kuantitatif. Prosedur pengalaman yang mengikuti aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Model metode kualitatif yang pertama, time series model. Yang kedua, model atau metode kausal. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah dalam peramalan. Yang pertama itu mengumpulkan data, yang kedua menyeleksi dan memilih data yang kurang relevan harus dibuang agar tidak mempengaruhi akurasi peramalan. Yang ketiga menganalisis data, yang keempat menentukan metode yang digunakan, yang kelima memproyeksi data dengan menggunakan metode yang dipergunakan. Selanjutnya ada peran peramalan dalam perencanaan strategi. Yang pertama itu membantu mengambil keputusan jangka panjang. Yang kedua menyediakan dasar untuk pengembangan strategi. Yang ketiga itu mengantisipasi perubahan pasar, permintaan, teknologi, dan kompetisi. Yang keempat itu menyediakan informasi untuk perencanaan sumber daya. Selanjutnya ada keterkaitan peramalan dan perencanaan strategis. Peramalan atau forecasting dan perencanaan strategis adalah dua konsep yang saling terkait erat bagi keberhasilan sebuah organisasi. Peramalan menyediakan dasar dan input penting bagi proses perencanaan strategis.